Ah, Pemodalnya mungkin equity-nya 30%, hutangnya 70. Nanti weighted average-nya kan nggak genap 10. iya, iya. Ya ini cuman ini aja Pak, untuk menggambarkan WACC. Atau mau di gini ya, sini ya, coba ya. WACC. Ini enak nih kalau, jadi kalau misalnya cost of equity, misalnya dia kita anggap 8 Pak ya. Porsinya berapa persen Pak? 30% Pak ya. Cost of debt berapa Pak? 12. Berarti sisanya ya Pak ya? 70 Pak ya? Gitu kan Pak? Seperti itu kan Pak? Berarti WACC-nya berapa? Kan gitu kan Pak ya? Kan tinggal ini aja nih Pak, ya kan? 8 dikali porsinya 30 ditambah 12% dikali 70 Pak ya? Dibagi 100. Ya kan? Nah ini berapa nih Pak? Berarti ini 24, gampangnya Pak ya. Ini 84 Pak ya. Betul ya? 84 ya Pak. Berarti 104 Pak ya. 108 ya. Gitu loh. Kira-kira. Gitu ya. Kalau tadi kan bulat banget Pak ya, 100 ya. Oh, aduh. Terlalu mudah. Agak di ini ya. Oke. Ini Pak contohnya. Tapi variasinya banyak Pak. Hitung WACC Pak, banyak. Banyak sekali. Gitu loh. Tapi ini yang pendekatan yang mudah dulu ya, supaya nangkap ininya dulu Pak, pengertian dasarnya dulu. Gitu loh. Gitu loh. Kemudian Pak, langkah keempat adalah sinergi Pak. Sinergi ini begini Pak. Dia ada nggak yang nanti bisa mengurangi apa ya? Kan gini, kalau kita sinergi Pak, bisa jadi ininya berkurang nggak overheadnya Pak? Kalau misalnya 2 perusahaan kita gabungin nih Pak, gitu kan? Seperti itu. Jadi kita menganggap kalau perusahaan itu kita beli, oh berarti nanti hutangnya bisa, bukan hutang, apa namanya Pak? Overhead cost-nya bisa kita kurangi, nggak 200 lagi. Katakan 180 Pak. Berarti kan seakan-akan dia akan menambah EBITDA-nya kan Pak, 20 kan Pak. Nah, bisa jadi EBITDA-nya itu kita sesuaikan Pak. Gitu loh. Tidak lagi 225 net profit-nya. Tidak lagi 400 tapi 420. Kita anggap seperti itu. Oh, perusahaannya kalau kita ambil, oh dia bisa kita efisiensikan. Seperti itu. Tetapi kalau mau gampangnya dulu Pak, biarin aja dulu seperti dia stand alone. Biarin aja kalau dia sendirian gitu ya. Nggak kita apa-apain misalnya. Atau sebaliknya Pak, kalau kita tambahkan dengan adanya penjualan tambahan. Mungkin dengan adanya sinergi, maka ini tidak 1.100 lagi. Karena dia produknya bisa lebih banyak, channelnya bisa lebih banyak, makanya dia jadi 1.100. Maka ini dampaknya kan Pak, turun ke bawah nih Pak. Seperti itu. Nah itu namanya adjustment. Makanya Pak gini, ini salah satu kunci adalah kenapa orang kok mau beli yang harganya 1.000, dia beli 1.300. Kenapa? Ada premium ya Pak. Kenapa? Karena dia yakin dia bisa melakukan ini Pak. Contohnya gini, Bapak punya ada rumah makan nih Pak, ada rumah makan. Dia pakai ruko 3 lantai. Bapak lihat nih, oh dia selama ini cuma jualan rumah makan aja. Gitu kan, seperti itu. Bapak ambil alih bisnisnya, ditambah asetnya, bisnisnya aja deh, katakan bisnisnya gitu kan. Kan Bapak bisa lihat, sebenarnya kalau nanti saya ambil alih, kan lantai 2, lantai 3-nya kan sudah saya sewa juga kan. Harusnya bisa saya pakai dong untuk bisnis yang lain gitu kan. Seperti itu. Kita bisa melihat, mungkin yang orang itu tidak bisa melihat itu. Gitu loh. Makanya kita berani beli premium, karena kita tahu akan ada tambahan bisnis kalau itu kita ambil alih. Gitu ya. Atau sebaliknya, misalnya masalah biaya. Oh, mungkin tata kelola perusahaannya, rumah makannya mungkin nggak efisien gitu kan. Dari mulai pegawainya atau mulai dari pengolahan makanannya dia nggak efisien.
oh nanti kalau saya ambil alih saya akan melakukan ini, maka lebih efisien gitu loh. Nah itu kita tahu seperti itu. Nah itu yang kita sebut dengan sinergi. Nah baru kalau ini sudah dihitung Pak, nanti dapat EV-nya, EV-nya itu net present value-nya kita dapatkan, baru kita bagi berapa jumlah saham, baru kita nanti dapat Pak. Berarti harga per sahamnya berapa, gitu loh. Atau kalau Bapak nggak mau sibuk per saham ya sudah, 100% company ini berapa. Biasanya gini Pak, tadi kan udah kita bilang Pak ya, EV perusahaan itu berapa gitu kan. Nah itu biasa Pak, terminologi itu biasa kita pakai. Atau juga EV 100%-nya dia berapa, gitu kan. Dia bilang misalnya, oh nilainya 1 triliun, itu EV 100% atau berapa gitu kan. Seperti itu. Saya mau ngambil nih, misalnya 30% perusahaan itu, EV-nya berapa sih? EV 100%-nya 1 triliun. Oh berarti kalau saya ngambil 30%, kira-kira 30%-nya harganya. Gitu ya Pak ya.